Selamat malam, medan pertarungan politik di tanah air terus memanas. Bisa dikatakan lumrah mengingat pilkada serentak sudah di depan mata yang kemudian sudah menunggu pula ajang pemilu 2019. Beragam manuver pun dilakukan partai politik untuk mendapatkan ramuan yang tepat demi memenangkan pertarungan politik ini. Ada yang merapat dengan petahana yang masih tinggi elektabilitasnya. Ada juga yang tetap menyuarakan dukungan pada yang bertarung dengan petahana sebelumnya. Bahkan ada pula yang memunculkan nama baru sebagai poros alternatif. Nah, malam ini kami ajak Anda untuk mencoba membaca manuver elit politik bersama para narasumber kami. Dan saya merasa sejahtera dikelilingi oleh politisi-politisi kompeten, muda berbakat dan juga matang di pertarungan politik. Ada Andi Arief, Wasekjen Partai Demokrat, Abdul Qadir Karding, Sekjen PKB, Andre Rosiade, Wasekjen Partai Gerindra, dan Al Muzamil Yusuf, Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Saya Alvito Dinova Gintings. Anda menyaksikan AFD Now. Saya itu bukan seorang pemimpin otoriter. Saya ini seorang demokrat. Ciri-ciri seorang demokrat itu kan bisa menjadi pendengar yang baik, yang menghargai pendapat-pendapat orang lain, ya enggak? Yang menghargai perbedaan-perbedaan tanpa menjadikannya sebagai sumber permusuhan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menakdirkan, sangat bisa Partai Demokrat berjuang bersama Bapak. Tentu Bapak sangat memahami sebagaimana pengalaman saya dalam Pilpres 2004 dan 2009 dulu. Perjuangan bersama, apapun namanya, apakah koalisi atau aliansi, akan berhasil dan menang jika kerangka kebersamaannya tepat. Ini yang pertama. Kemudian visi, misi, dan platform pemerintahan untuk Indonesia 2019-2024 juga tepat dan disusun secara bersama. Itu kita saksikan bersama bagaimana Presiden hadir di event Partai Demokrat dan kemudian orang sudah mulai membaca-baca gestur, baik gestur tubuh maupun gestur bahasa. Ada kata-kata saya ini seorang Demokrat. Pak SBY kemudian menyambut dengan akan lebih baik kalau misalnya kita bersama-sama, berjuang bersama dan lain sebagainya. Sebenarnya apakah ini bukan demokrasi? Apakah ini deklarasi yang tertunda, Bang Arief? Jadi sebetulnya kalau melihat Rapimnas Partai Demokrat itu harus dibalik. Yang dilihat pertama itu bukan pembukaannya, tapi acara penutupannya. Pidato yang disampaikan oleh Mas AHY tentang visi, misi, program, dan solusi yang akan ditawarkan Demokrat kepada rakyat. Jadi tahapnya itu dulu. Jadi Partai Demokrat ingin menawarkan sesuatu. Nih, kalau kami akan berkuasa lagi di 2019, ini yang kami tawarkan. Baru publik akan mengira-ngira kembali ke depan. Jalannya bagaimana? Jalan untuk berkuasa. Karena berkuasa itu kan dua, menjadi presiden atau wakil presiden, atau menguasai parlemen. Dua-duanya akan coba kita tempuh. Tapi yang menarik sekarang adalah bagaimana untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Setiap partai ingin kadernya ada yang menjadi capres dan cawapres. Kan sekarang kita melihat ada beberapa opsi. Opsi pertama ini berdasarkan survei-survei yang ada, poros Pak Jokowi. Yang kedua, poros Pak Prabowo. Yang lain belum ada. Waktu tinggal 4 bulan. Semua orang berupaya akan menjadi poros ketiga. Tapi sekarang belum terjadi. Sementara kita melihat PKS dan Gerindra ini seperti sudah menutup diri kepada Partai Demokrat. Karena sejak pilkada-pilkada di daerah Menutup diri? Menutup diri, menurut kami itu menutup diri. Jadi Demokrat yang merasa bahwa PKS dan Gerindra menutup diri? Iya, merasa menutup diri karena mendeklarasikan di beberapa daerah punya skenario sendiri. Maka pilihan kami menjadi dua.
membentuk poros sendiri, sekarang belum mungkin. Karena itu mencoba untuk bekerja sama dengan pemerintahan Jokowi dengan berbagai syarat itu adalah salah satu opsi dan saya kira itu sangat realistis dikembangkan oleh Ketua Umum Oke. kami. Itu benar itu, PKS dan Gerindra bahwa sudah menutup diri sama Demokrat. Gerindra dulu deh gimana? Gerindra dulu. Sebenarnya sih enggak ya. Karena 6 bulan yang lalu ada pertemuan di Cikeas, bagaimana Pak Prabowo menikmati nasi goreng Cikeas dijamu oleh Pak SBY. Lalu saya masih ingat berapa hari yang lalu setelah Rapimnas Partai Demokrat, Sekretaris Jenderal kami, Bapak Ahmad Muzani sudah menyampaikan secara terbuka, beliau akan menghubungi Mas AHY untuk segera berkoordinasi. Jadi intinya, meskipun kami berdua insya Allah sudah sepakat bersekutu untuk maju bersama, tapi tentu Gerindra dan PKS akan membuka diri, mengajak komunikasi Demokrat, PKB, juga PAN. Karena membangun bangsa ini butuh kerjasama dan bersama-sama. Jadi tidak benar yang disampaikan Mas Andi Arief tadi bahwa kami Gerindra dan PKS sudah menutup diri dengan Demokrat. Malah kami memberikan, ayolah kita bicara bagaimana kita bicara kerangka kerja. Seperti apa yang kita sepakati untuk membangun bangsa ke depan setelah era Pak Jokowi berakhir 2019 ini gitu. Itu juga alasannya Anda menyebutkan itu kan cuma drama-drama di panggung aja. Sandiwara-sandiwara di panggung saja. Nah, gitu. yang saya sampaikan begini, ditanya oleh media, gimana tanggapan? Saya sampaikan apresiasi bahwa ini sekat-sekat antara Pak SBY dan Pak Jokowi, antara Demokrat dan pengusung utamanya Pak Jokowi PDIP terlihat sudah hilang. Ini adalah modal besar bagi demokrasi kita. Tapi ini adalah baru drama di depan panggung, saya bilang. Kita tidak tahu drama di belakang panggungnya. Itu yang saya sampaikan secara terbuka. Jadi intinya kalau kami Gerindra dan PKS, insya Allah siap bekerja sama dengan Demokrat, PKB dan PAN. Kita siap bicara bagaimana membangun bangsa ini. Karena era Presiden Jokowi insya Allah akan berakhir tahun depan. Kita butuh presiden baru tentunya. Artinya masih tetap dibuka ruang Ustadz Muzamil untuk Demokrat masuk. Itu kalau kayak gitu PKS kapan dapatnya? Kemarin di DKI Gerindra juga yang dapat. Terus di tempat lain Gerindra juga dapat. Ini masa Pilpres 2019 cuman Gerindra yang dapat, PKS nggak dapat ininya gitu. Kalau Demokrat masuk gitu kan. Gimana? Kalau dengan Demokrat saya kira kita dengan Pak SBY sudah ikut koalisi dengan Pak SBY sudah 2 kali ya. Jadi sebenarnya tidak ada barrier apa-apa komunikasi dengan Pak SBY. Tapi mungkin karena kalkulasi, saya tidak tahu, bisa salah bacaan saya. Mungkin karena calon kuat di Demokrat yang diusung adalah AHY, sama-sama militer mungkin dengan Pak Prabowo, mungkin kalkulasi dengan Pak Prabowo itu menjadi kalkulasi yang tidak terlalu ideal bagi Demokrat, mungkin itu. Lebih menurut saya pada barrier pada Demokrat, bukan pada kami. Karena dialog partai dengan semua partai itu biasa, ya, cair. Bahkan di Pilkada juga kita biasa, ya, di NTB kita bersama-sama. Gitu. Tapi apakah ada harap gini kalau misalnya Demokrat gabung katakanlah begitu, itu kan pasti kan jagoannya namanya AHY itu. Ya kalau misalnya nggak jadi capres ya jadi cawapres. Kayaknya Pak Prabowo nggak mau jadi cawapres kan? Mungkin jadi mungkin capresnya Pak Prabowo, cawapresnya AHY. Terus PKS nggak apa-apa, nggak ada calonnya. Ya, dialog siapa capres, siapa cawapres itu kan dialog yang juga kita mungkinkan. Jadi kita tidak usah menutup. Ada 9 loh, ada 9 calonnya. Iya. Ustadz juga termasuk kan di dalamnya kan? Ya, jadi kita nggak usah menutup dialog itu dengan mematikan siapa capres, siapa cawapres. Karena itu akan muncul satu dari kalkulasi riset survei publik. Ya, itu juga akan menjadi realita yang dihitung oleh partai. Lalu kedekatan selama ini. Memang kalau bicaranya kedekatan selama ini, memang PKS dan Gerindra memang lebih dekat karena pada posisi kita oposisi, kita punya pengalaman pada DKI, ya kan? Dan beberapa daerah juga sekarang. Ya, daerah di Jawa Tengah juga kita seperti itu. Ya. Jadi komunikasi itu mungkin yang membuat beberapa partai melihat PKS Gerindra ini sudah Solid. Nah, dan memang solid. Tetapi tidak berarti itu menutup. Tapi katanya PKS sering ke istana sendiri katanya. Enggak juga. Oh enggak ya? Dari mana itu Bang? Iya. Enggak ada. Soal mulai mendekatnya PKS ke istana dan itu salah bacaan orang. Kalau istana datang ke kita, iya mengutus. Dan saya kira itu biasa saja.
Dan kalau posisi kita kepada istana kan kita sudah jelas. Ungkapan sikap PKS itu berangkat dari sikap kader. Kita bertanya kepada kader kita, apakah pemilu 2019 kita akan kepada incumbent atau tidak? Jawaban mayoritas kader kita ingin presiden alternatif. Jadi itu yang kita perjuangkan. Dan itu udah fix. Iya, saya kira itulah sangat kuat ya. Aspirasi kader sangat kuat. Nggak mungkin berubah. Politik kan bisa berubah kapan? Kalau politik jelas bisa berubah ya. Tetapi kalau Anda bicara peluang lebih besar mana, lebih besar tentu pada alternatif. Karena itu yang sudah disampaikan Presiden Partai. Saya sendiri sebagai Polhukam menyampaikan, beberapa pimpinan PKS juga menyampaikan. Jadi itu yang kita coba perjuangkan. Dan itu yang kita dialogkan dengan Pak Prabowo. Dan posisi kita ketika pembentukan undang-undang, saya ikut di dalamnya, undang-undang Pilpres dan Pileg. 4 fraksi yang memang berbeda dengan pilihan pemerintah. Dari situ saja sudah kelihatan konstelasinya saya kira. Saya ke Mas Karding sekarang. Kalau nggak salah, yang pertama kali diajak jalan-jalan sama Pak Jokowi itu Caimin. Dan kita lihat sekarang slogan yang ada di billboard dengan wajah Caimin Ketua Umum PKB, Kesatuan Bangsa, Perekat Kesatuan Bangsa kalau nggak salah begitu. Itu PKB juga. Kalau misalnya terus tiba-tiba kayaknya mesra dan asik masyuk antara Pak Jokowi di Demokrat, dan kita tahu Demokrat mengusung cawapresnya AHY, gimana kira-kira PKB melihatnya? PKB sampai sekarang belum menentukan siapa calon presidennya kan? Belum. Jadi ya namanya politik saya kira segala kemungkinan bisa terjadi. Cuma memang nanti akan mengerucut pada beberapa ukuran-ukuran. Nah, terkait soal AHY misalnya bekerja sama atau Demokrat bekerja sama dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi itu juga boleh-boleh aja kan. Dan misalnya pun kita larang, kita nggak punya kekuatan untuk melarang. Ya, tapi kan kita ingin mengetahui bagaimana PKB menanggapi itu. PKB adalah partai yang dekat ke pemerintah lebih dahulu di pemerintah. PKB ini kan partai pendukung. Jadi waktu Pilpres sebelumnya itu kan PDIP, Nasdem, PKB. Ya kan? Iya. Dan yang pertama sampai masa jabatan presiden berakhir, PKB akan menegaskan tetap mendukung Pak Jokowi. Nah, terkait dengan ke depan ini, memang kita juga melakukan semacam penjajakan, asesmen kepada banyak stakeholder kan di PKB itu. Ada NU, ada Kiai, ada PKB sendiri. Secara jujur, rata-rata masih nyaman dan masih pengen bersama Pak Jokowi. Ada syaratnya nggak? Knowing bahwa billboard banyak sekali ditebar di kota-kota besar. Nantilah dijawabnya. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di AFD Now. Poros itu saya kira 2 ya. Pak Jokowi 1, Pak Prabowo 1. Saya kira itu. Poros ketiga secara matematis mungkin, tapi perlu keajaiban. Saya tidak bisa mengatakan ada poros ketiga atau berapapun poros yang akan ada di pemilu 2019. Sekali lagi, saya melihat semua partai politik akan melakukan kerja mencoba membangun koalisi. Yang jelas koalisi itu adalah sebuah keniscayaan ketika tidak ada satu partai pun yang memiliki cukup tiket untuk mengusung capres atau cawapresnya sendiri. Tentu ya kalaupun kami berharap bisa berkoalisi dengan Gerindra, tentu juga akan pada gilirannya Gerindra juga akan berkomunikasi dengan PKS. Apakah memang nanti Gerindra akan mengambil cawapres dari PKS atau mengambil dari yang lain. Tapi tetap berkoalisi dengan PKS. Itu juga bagian dari yang belum final. Untuk mazhab ini di PKB lebih dikenal dengan mazhab teh manis. Apapun makanannya, itu teh manis minumannya. Nah, mazhab ini sangat kuat. Siapapun capresnya, Caimin harus wapresnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Karding itu. Ya. Siapapun capresnya, cawapresnya harus Caimin. Ya. Itu ngeri banget itu statement itu. Jadi PKB itu harga mati cawapres Muhaimin Iskandar. Kalau enggak
Itu konteksnya sama koktek efek sebenarnya. Di mana dalam beberapa pengalaman negara-negara di Ekuador, Prancis, bahkan Indonesia walaupun tidak bersamaan ya. Ketika Pilpres dan Pileg bersamaan itu memang agak ngeri-ngeri sedap itu kalau tidak ada nyalon presiden atau wapres. Sebenarnya di situ konteksnya Caimin itu. Jadi nggak harga mati. Caimin nggak mau menurunkan, ya nggak harus jadi. Enggak, kita ini kan nggak berandai, kita usaha. Masa sebagai manusia kita usaha dong. Dan kita punya ketua umum ini dicalonkan dan nanti akan dideklirkan, ya kan? Ya kita harus usahakan bagaimana caranya. Deklarasinya kemarin udah katanya di forum Pemret katanya, saya mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Itu nggak perlu ngundang wartawan-wartawan lagi, itu udah pentolan-pentolan wartawan ada di situ. Iya. Ya dideklarasikan, ini kita perjuangkan. Jadi tidak boleh ada andai itu nggak bisa, belum terjadi. Oke. Iya kan? Jadi tawaran pertama Muhaimin Iskandar cawapres begitu. Oh iya, kita menyadari penuh bahwa cawapres ini yang pilihan yang realistis dalam segala kajian kita. Ya, dan juga aspirasi yang ada, sehingga kita dorong ketua umum untuk berjuang mati-matian bersama kita. Kalau pada akhirnya Prabowo yang mengiyakan Muhaimin sebagai cawapresnya, mungkin nyebrang nggak? Kan belum terjadi. Nanti kita lihat. Enggak, ini artinya harga matinya Muhaimin sebagai cawapres atau selamanya akan terus bersama Jokowi. Itu kan kalau mana sampai yang duluan? pada hari ini mana prioritas dan rata-rata keinginan masyarakat bawah sebagian besar stakeholder itu kita ke Pak Jokowi. Oke. Imin atau tidak Imin yang jadi wapresnya? Oh, jangan dulu, kita berandai-andai. Ini mau dua-duanya repot juga nih politik. Politiknya nggak lentur. Badannya Caimin nggak mungkin dibagi dua nanti, ya kan? Jadi jangan berandai-andai. Kita lihat saja. Yang jelas bahwa effort kita, usaha kita nyaman dengan Pak Jokowi. Oke. Tapi juga mau Muhaimin sebagai cawapres. Oh, sebaiknya dan Oke lah. Kalau bisa kita sangat bersyukur. Kemudian adalah kumpul-kumpul kawan-kawan Demokrat, PKB, dan PAN. Itu cerita soal poros ketiga. Entah itu serius atau itu testing the water, ngundang wartawan dan lain sebagainya untuk mana tahu kalau misalnya bisa jalan benar. Mungkin nggak alternatif poros ketiga itu terjadi? Saya mau cerita soal itu. Gimana? Sebenarnya kita ini antar sekjen-sekjen sering ketemu, Pak, rutin. Kadang-kadang ada yang insidental, kadang-kadang yang parsial. Tergantung koalisi, misalnya bicara soal pilkada daerah, itu kita ketemu. Ya. Apalagi isu-isu penting kita selalu ketemu. Dan kemarin itu ketemu di DPR, ayo ngopi, ngopi, terus lanjut lagi, ternyata ada teman-teman media, nggak ada dibahas kecuali ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Jadi poros ketiga itu muncul dari siapa? Poros ketiga sebenarnya menurut saya ya sama dengan komentar tadi Pak Zul, siapa semua butuh keajaiban. Ya sangat. Apa itu keajaiban? Terjemahannya seperti apa? Sangat sulit karena sangat panjang, masih butuh proses panjang. Karena apa? Kan gini, Gerindra dan PKS sudah hampir pasti menetapkan diri, ya kan? Berarti tinggal 3 partai nih untuk mencapai 20%. PAN, PKB, Demokrat. PAN, PKB, Demokrat. Ya. Sementara PKB kan udah ngomong, kira-kira itu sebagian besar sudah ke Pak Jokowi. Tinggal Demokrat dan PAN. Demokrat juga katanya udah ke Pak Jokowi. Nggak cukup, apalagi kalau Demokrat sudah juga ke Pak Jokowi. Jadi nggak mungkin kan. Nah, jadi saya kira yang realistis ke depan itu antara Gerindra, PKS, dan... Nah, ini sebenarnya cerita realistis, pragmatisme, atau memperjuangkan platform partai, perjuangan awal partai, ya, atau saya kira untuk bicara Indonesia tentu semua dibicarakan. Kita bicara soal platform, kita bicara soal Indonesia masa depan, kita bicara soal bagaimana berdemokrasi, bagaimana pendidikan politik, bagaimana membangun bangsa. Saya kira nggak mungkin kita partai meninggalkan itu. Bagaimana saya kiri? Ini kan katanya PKS sama Gerindra sudah hampir pasti. Ada 5 partai yang memberikan dukungan penuh kepada Presiden Jokowi sekarang untuk maju kembali. Lepas dari ada partai yang baru mau maju juga sudah mencalonkan Jokowi seperti PSI dan juga Perindo gitu ya. Enaknya gimana nih PKS, Gerindra? Ini masih ada 3 yang agak-agak gamang, galau. Saya jelasin sedikit. Ya, gimana? Jadi
kenapa kami punya dasar bahwa Gerindra sama PKS menutup diri? Dalam berkoalisi ini mempertimbangkan beberapa hal. Satu, suara dalam pemilu 2014. Kedua, elektabilitas figur. Ketiga, suara partai berdasarkan hasil-hasil survei sekarang. Demokrat itu partai nomor 4 terbesar waktu pemilu 2014. Punya figur AHY yang elektabilitas capres dan cawapres yang cukup lumayan, apalagi di wapres. Sekarang pun di survei-survei masih nomor 4. Kalau gabung ke PKS dan Gerindra, ini kami terpaksa memundurkan PKS kesempatan untuk menjadi wakil presiden. Sedangkan kami merasa hubungan PKS dan Gerindra sudah sangat dalam. Karena figur AHY kita bisa beradu, ya kan? Bahkan kita tidak bisa mengatakan bahwa dalam 3 bulan ini tidak terjadi kejutan-kejutan. Bisa saja AHY membuat kejutan dengan lompatan elektabilitas yang bisa juga bersaing dengan Pak Prabowo misalnya. Karena itu opsi dengan PKS dan Gerindra ya yang sudah sangat dalam itu kelihatan sangat tidak mungkin ya, kecuali terjadi perubahan. Demokrat akan menerima kalau misalnya diterima di PKS, Gerindra jadi cawapres saja AHY. Pakemnya kan begitu sebenarnya. Pakemnya seperti Itulah menutup diri. Kalian nggak mau AHY jadi cawapres ternyata. Gitu ceritanya. Jadi gini, ini layar di depan layar panggung atau di belakang? Kan sudah disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra, Bang Ahmad Muzani, bahwa Partai Gerindra akan berkomunikasi dengan Demokrat, PKB dan PAN, ya, di luar dengan komunikasi dengan sekutu kita yang sudah solid ini, gitu. Dan juga untuk menentukan calon wakil presiden nanti, tentu Partai Gerindra akan bicara dengan PKS, lalu juga bicara dengan koalisi yang akan bergabung dengan kita. Ya, karena semuanya kan akan dihitung. Tadi Ustadz Muzamil sudah menyampaikan bahwa kita akan hitung bersama-sama secara baik-baik bahwa yang kemungkinan menangnya, yang itu yang akan diprioritaskan menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Jadi intinya, termasuk juga AHY kalau misalnya. Ya, yang jelas kami membuka diri. Kalau Demokrat mau bicara dengan kita, bergabung dengan kami. Nah, ini sebenarnya siapa yang menolak siapa sih sebenarnya, Demokrat, PKS, Gerindra? Jadi ini gimana sih sebenarnya? Mungkin Demokrat memang lebih merasa nyaman bergabung dengan Pak Jokowi. Kan sudah menawarkan secara tersirat maupun tersurat, rakyat Indonesia sudah menyaksikan bahwa Demokrat sudah menyampaikan, ayo dong pinang kami gitu. Kan jelas itu di Rapimnas itu. Nah, kalau kami bagi Gerindra dan PKS, kita membuka diri saja dengan seluruh partai yang memang ingin bergabung dan mau bersama-sama dengan kami membangun Republik Indonesia ini. Jadi sebenarnya bukan ditutup, Bang Andi, tapi bukan menawarkan Demokratnya diri ya. Yang paling make sense karena kita berada di tengah adalah mencari pada orang yang punya elektabilitas lebih tinggi dulu. Ya, kemungkinan menangnya itu ada. Kita berkomunikasi, walaupun tidak menutup kemungkinan dengan Pak Prabowo yang elektabilitasnya masih sekitar 20%-an bersama PKS. Tapi jalannya nggak ada ke sini karena sudah menutup diri dengan di pilkada serentak ini, meninggalkan Demokrat, bahkan calon Demokrat. Ini cerita Jawa Barat. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini masih baper ternyata. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Mari kita lanjutkan lagi soal baper-baper itu tadi. Ini sebenarnya masalahnya di pilkada dulu ini awalannya. Ya, kan pilkada kan realitas yang berbeda sama pilpres dan pileg. Kita melihat ada pergeseran ya. Jadi salah satu indikasi di pilkada gitu. Jadi dalam berkomunikasi dengan Gerindra kita punya hambatan. Sekarang ada kecenderungan Pak Prabowo itu apa maunya saya gitu loh. Oke. Jadi nggak ada ruang diskusi. Nggak ada, seperti tidak ada ruang diskusi. Ini agak berbeda dengan Pak Prabowo 2009 atau 2014 yang masih, mungkin karena elektabilitas tinggi kami paham itu dan sangat menghargai karena elektabilitas juga dia lagi tinggi. Tapi bahwa kemungkinan masih ada, ya tetap namanya politik masih ada. Nah, kenapa kami mencoba untuk ke koalisi ke Pak Jokowi? Ini juga dengan pakem itu tadi, bahwa kalau bergabung di sana kita partai 3 terbesar. Kita punya figur elektabilitas yang cukup tinggi dan itu harus kotel efek itu. Iya, harus dihormati dengan cara yang benar gitu.
harus secara adil memperlakukan koalisi itu. Itu juga syarat kami kepada Pak Jokowi kalau memang kita akan bergabung. Sambil menunggu apakah akan ada kejutan elektabilitas, misalkan AHY atau Caimin, atau Anies, atau Pak Gatot, atau TGB. Jadi syaratnya nggak harus AHY cawapres? Saya kira enggak. Enggak ya? Enggak. Kita lihat siapa yang terbesar nanti. Walaupun sekarang AHY ini sudah 2 digit di itu survei siapa? Hampir di semua survei. Oh, hampir di semua survei sudah 2 digit. Dan menentukan loh. Kalau 2 calon, Wapres akan menentukan kemenangan bisa. Ini yang harus dipertimbangkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo saya kira. Gimana? Ini Jadi gini. gimana? Sebenarnya Partai Gerindra tidak ada, apalagi Pak Prabowo ya, sangat membuka diri untuk berkomunikasi dengan Pak SBY. Ini yang perlu publik ketahui. Bahkan di Pilkada DKI pun Pak Prabowo membuka diri untuk soal figur siapa calon gubernur waktu itu. Tapi Pak SBY kan mematok AHY harus jadi calon gubernur, Bang Sandi harus jadi wakil gubernurnya AHY waktu itu. Itu yang perlu diketahui publik bahwa bukan Pak Prabowo yang mematok. Tapi memang SBY yang call tinggi waktu itu. Karena kita tahu Bang Sandi sudah setahun bekerja, sosialisasi jadi calon gubernur, sudah punya modal elektabilitas. Tiba-tiba Pak SBY di tikungan akhir meminta harus AHY yang jadi calon gubernur. Nah ini yang publik harus ketahui bahwa Pak Prabowo sangat terbuka. Kalau Pak Prabowo tidak terbuka dan tidak berdiskusi tentu PKS nggak mau bersama kami. Apa yang harus didapatkan PKS? Sebentar Pak. Apa yang harus didapatkan oleh PKS kan? Sama-sama oposisi, nggak dapat apa-apa, ikut Gerindra, tapi kebersamaan ini terus berjalan dalam 5 tahun belakangan ini. Itu menunjukkan apa? Bahwa Pak Prabowo adalah figur yang bisa diajak bicara, sangat demokratis dan terbuka. Oke, Bang Andi gimana? Saya hadir waktu pertemuan itu bersama Pak Hinca, ada Pak Sohibul Imam, ada Pak Prabowo. Pada waktu itu hasil kesepakatan adalah kita mencalonkan Pak Yusril Iza Mahendra. Kemudian Pak SBY ke Korea, acara sebagai presiden lingkungan. Belakangan konferensi pers lah Pak Sandiaga Uno dan Mardhani Sera. Udah didului? Didului, gitu loh. Kita nggak menjawab, AHY nggak ada opsi itu. Opsinya ada Yusril Iza Mahendra. Mungkin PKS bisa menjawab gimana soal itu? Saya kira itu cerita yang lama ya. Tapi ada runutannya sampai sekarang nih. Saya lihat gini. Kita melihat capres itu, kalau kita pendekatannya konstitusi, yang ikut capres itu bukan individu, yang ikut capres itu partai. Jadi kalau sampai saat ini kita bicara adalah kendaraan partai yang memungkinkan untuk mencalonkan adalah jika syarat 20% kursi DPR RI atau 25% suara. Jadi partai itu akan ditumpangi orang. Orang yang akan numpangi itu akan jelas baru pada Agustus. Oleh karena itu kalau kita bicara sekarang, kita baru bicara tentang partai. Bahwa PKS dengan Gerindra, karena kita sama-sama opsisi, Demokrat pada penyeimbang. Kita punya kesamaan peran di luar. Tapi saya melihat Demokrat itu sebenarnya lebih lean ke oposisi sih sebenarnya. Baru ini saja dalam kurun waktu tidak lebih dari setengah tahun terakhir baru kemudian agak lean ke pemerintahan setelah pertama AHY datang ditemui oleh Gibran kemudian dan rangkaian selanjutnya. Lean-nya baru setengah tahun sendiri. Apakah emang soal pilkada ini soal pilkada? Oh enggak juga. Jadi soal pilkada ini rangkaian ya. Jadi rangkaian pilkada Jakarta, rangkaian pilkada yang seterusnya. 2018. Ini kok ada indikasinya ini kuat sekali bahwa tidak bisa dipisahkan lagi nih Gerindra sama PKS. Which is sebenarnya nggak apa-apa kalau Demokrat bergabung kan memperkuat sebenarnya. Ya, kita punya code of conduct ya dalam berkoalisi. Jadi code of conduct-nya apa? Ya kita seperti saya bilang tadi, kita partai yang ini atau gini, siapa yang jadi leader itu yang jadi isu. Pada akhirnya kan berdasarkan elektabilitas yang ada, berdasarkan suara partai 2014 dan ini masalah pasar apa masalah Pak SBY sama Pak Prabowo sebenarnya? Oh, enggak. Secara pribadi kedua personal itu tidak pernah ada hubungan yang sangat meyakinkan. Bahkan sejak dari akademi mereka bersaing tapi tidak pernah saling menyakiti kedua orang itu. Jadi secara personal tidak pernah ada. Isu. Cuma kan sekarang ada problem ini Pak Jokowi 40 sekian persen, Pak Prabowo 20% gitu. Apakah Pak Prabowo masih mau bisa diajak berdiskusi tentang elektabilitasnya yang untuk mencapai kemungkinan dengan Pak Jokowi? Saya kira sangat berat kita untuk berbicara dengan Pak Prabowo. Kenapa? Ya karena Pak Prabowo punya argumentasi saya masih bisa menang nih. Padahal secara survei menyatakan bahwa
sangat berat misalnya sangat berat. Gini, Mas Vito. Jadi Demokrat ini memang menginginkan, ini informasi yang kita dapatkan, dia mau bergabung bersama koalisi Gerindra dan PKS dengan syarat bukan Pak Prabowo calon presiden, tapi ada AHY di sana. Kan ini kita buka-bukaan saja di publik. Nah yang jelas. Siapa capresnya? Ya itu dibicarakan. Ya, pasti AHY masuk di situ. Nah kan itu yang kita dengar dari informasi yang diinginkan Demokrat. Nah kami, ini saya tegaskan, seluruh kader Partai Gerindra, 34 DPD Gerindra yang ada di seluruh Indonesia, ada seluruh kader itu sudah menyatakan bahwa Prabowo Subianto adalah calon presiden Republik Indonesia 2019. Jadi kita tidak punya opsi lain. Kalau memang Demokrat mau bergabung kami, ayo kita bicara untuk bergabung menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Tentu kami akan diskusikan dengan sekutu kami dulu, PKS. Jadi kita akan diskusikan. Ya, jadi itu yang perlu saya tegaskan. Jadi seperti kader Anda yang hari ini katakan, Aryo Joyo Hadikusumo yang mengatakan bahwa Gatot Nurmantio ya bisa saja jadi capres, tapi tidak lewat Gerindra dan PKS. Kalau Pak Gatot Nurmantio, beliau sudah datang bertemu dengan Pak Prabowo, menyampaikan keinginannya capres dan cawapres. Ya, Pak Prabowo sudah mendengarkan pembicaraan. Ya, Pak Prabowo menyampaikan kalau memang di kami opsi presiden ya nggak bisa. Itu yang disampaikan oleh Mas Aryo. Itu yang dimaksud dengan Andi Arief sebagai nggak bisa diajak bicara lagi, jangan-jangan. Nah jadi gini, kita harus bicara fair juga bahwa memang dalam politik itu harus ada kerja politik. Harus ada kerja politik, harus ada juga elektabilitas gitu loh. Yang faktanya memang penantang terkuatnya Pak Prabowo ada Pak Jokowi adalah Pak Prabowo, makanya Caimin juga sangat realistis. Cawapres zaman now itu. Beliau kan disampaikan oleh Caimin, siapapun presidennya harus teh manis. Siapapun presidennya harus Caimin cawapresnya. Makanannya harus teh manis kan. Itu kan realistis. Nah, ini yang perlu kita tekankan dalam berkoalisi itu tentu harus bicara kita harus bicara baik-baik, tidak bisa memaksakan. Demokrat mengajukan Gatot Nurmantio sebagai capres. Gitu. Enggak, bukan. Jadi maksudnya gini, Demokrat ini menginginkan jangan ada Pak Prabowo, kita cari figur lain. Alasannya apa? Alasannya Saya nggak tahu alasannya. Benar kita itu? tidak ingin berasumsi apa-apa. Demokrat gimana? Gitu. Kita nggak mungkin dong mencampuri rumah tangga Partai Gerindra. Kita menghormati itu. Cuma bahwa dalam pertarungan ini sudah beda situasinya dengan 2014, di mana 2014 waktu itu Pak Prabowo sebagai penantang head to head dengan Pak Jokowi peluangnya cukup besar, bahkan waktu itu survei sempat menang dan kalah. Dan situasi itu sudah berubah. Apakah perubahan situasi ini masih akan diterima oleh Pak Prabowo, masih mau mendiskusikannya? Itu kami tidak yakin gitu loh, karena argumentasi dia untuk sementara masih 4 bulan lagi, saya masih terbesar, masih 20%. Nah, kita nggak bisa berargumentasi apa-apa. Padahal yang masih bisa banyak dikaji dan kemungkinan untuk menang. Dan itu yang kemudian dikatakan oleh kader Bang Andi, Bang Rahlan Nasidik yang mengatakan kita ingat bahwa track recordnya Prabowo itu demikian banyak sehingga jadi kandidat yang sering kali kalah. Kemudian ditanggapi oleh Andre Rosiade bahwa Lincoln itu adalah kandidat yang selalu kalah. Itu yang jadi kalau konsideran. Melihat 2009, Pak Prabowo ini memang nekat orangnya. Di tengah elektabilitas SBY yang sudah 62%, dia masih nekat mau berkoalisi dengan Megawati. Dia pasti kalah dan kalah. Gitu. Jadi ada unsur begitunya. Jadi memang keyakinan dirinya dengan realitas di lapangan bisa saja berbeda. Gitu. Dan ini terjadi juga sekarang menurut Demokrat. Bisa jadi bisa enggak, saya kira nggak bisa. Tapi tanda-tanda bahwa memilih jalan nekat walaupun orang elektabilitasnya tinggi sudah pernah dilakukan oleh dia. Mas Karding dari tadi diam aja. Ya topiknya Gerindra sama Demokrat. Saya mau tanya nih. Nggak enak kalau ikut ngomong. Kalau presiden capresnya Jokowi, cawapresnya Prabowo, mungkin nggak dan gimana pendapat PKB? Nanti aja dijawabnya. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di AFD Now. Saya potong tadi Mas Karding, gimana? Ada wacana soal itu, bahkan katanya itulah yang kemudian mengubah konstelasi hubungan antara Gerindra, PKS, dan Demokrat soal posisi
Jokowi sebagai presiden dan Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden? Ya kecil. Sebenarnya itu udah selesai sih kalau misalnya Jokowi dan menurut saya sih kecil Prabowo. kemungkinan, Pak. Betul. Karena Pak, yang pertama tadi disampaikan bahwa Pak Prabowo itu oleh Gerindra kan sudah jelas diusung sebagai calon presiden. cawapres, Calon capres, maaf ya. Sementara saya kira barir psikologi juga masih ada bahwa tidak mungkin lah. Saya kira Pak Prabowo akan bilang mending saya nggak nyalon sama sekali kalau daripada harus itu. Jadi ya, kemungkinan ya. Kemungkinan ini sangat kecil. Tunggu to be true ya. Walaupun sebenarnya kalau itu terjadi selesai udah semua. Selesai. Kita pesta bareng-bareng gitu kan? Iya. Kira-kira begitu ya. Kecuali kalau ada poros lain yang mengajukan calon yang berbeda. Kalau dari PKB sendiri, pertanyaan saya apa yang menjadi alasan? Ini semua koalisi, mitra koalisi kecuali PKB dan PAN. PAN kalau saya lihat sih bisa dipahami karena sebelumnya PAN kan nggak menjadi pihak yang berkeringat di pemenangan Jokowi. Dia adalah orang yang terakhir lompat ke bandwagon ketika bandwagonnya udah sampai jauh baru dia lompat gitu. Kenapa PKB menunda-nunda? Sebenarnya nggak menunda. Lebih begini, karena kita lebih baik berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena kita ini partai relatif besar, banyak stakeholder. Di NU itu kan banyak warna. Maksudnya banyak yang harus dikonsolidasi dulu secara utuh, sehingga ketika nanti kita punya sikap itu satu suara betul. Itu satu. Yang kedua, kita sedang melakukan polling langit, ya, istikharah daripada para kiai ini kita tunggu betul, sehingga langkah kita ini betul-betul paling tidak sudah usaha. Enggak, tapi apa sih masalahnya? Udah kata Mas Karding tadi, sebagian warga sudah sepakat kita bersama dengan Pak Jokowi lagi begitu. Pengen. Ya inginnya ya, gitu aspirasi. kan. Ya kan pengen kan itu sebagian besar. Sebagian belum semuanya. Gak bisa juga demokrasi cari semuanya. Makanya pertanyaan saya, apa yang ditunggu sama PKB? Menaikkan posisi tawar Muhaimin Iskandar. Padahal kan kalau misalnya melekat dengan Jokowi dengan Segara, harapan kotelnya Jokowi itu bisa mengimbas ke PKB juga. Enggak ada dalam sejarah begitu tuh. Dalam pengalamannya selalu yang diuntungkan itu partai di mana kadernya itu menjadi calon presiden atau calon pres. Enggak ada teori itu. Oke. Partai lain tidak akan kena imbasnya. Sebenarnya alasan kuat kita mendorong, salah satu ya mendorong Caimin itu di situ. Kita ingin jaga partai ini jangan sampai elektabilitasnya juga drop, tergerus habis gitu. Iya, tapi kan sebenarnya gini, opsinya kan nggak terlalu banyak ya. Kalau misalnya semua partai politik percaya sama teori kotel itu atau buntut jas itu. Kan faktanya nggak semua, karena yang lain sudah bergabung di Pak Jokowi. Tapi yang ada di sini kan kira-kira seperti itu kan. Ini kan bicara soal kotel juga semuanya. Ya, ada AHY, tinggal Demokrat sama PKB. Semua partai ingin menang Pilpres, pasti ingin menang Pileg. Sebetulnya yang paling ideal memang tidak ada PT 20%. Sehingga semua partai bisa punya kadernya sehingga semua selamat. Keinginan poros ketiga, PKB PAN dengan Demokrat ini juga memang sekarang belum kelihatan mungkin ya. Tapi bisa saja terjadi. Apa yang akan bisa membuat itu terjadi? Pertama, kalau terjadi misalnya di koalisi Pak Jokowi tidak terjadi keadilan dalam berkoalisi. Apa ukuran keadilannya? Keadilan misalnya dalam penentuan wapres misalnya hanya petunjuk Ibu Mega saja. Tidak memperhatikan banyak hal. Itu bisa terjadi. Kedua, mekanisme seperti apa sih Bang yang akan dibicarakan terkait dengan penyelamatan partai. Karena pasar pemilih Demokrat, PKB dan PAN ini berbeda. Jadi kalau mereka bersatu, tiga partai ini bersatu, tidak saling makan suara. Jadi kemungkinan itu masih ada. Kalau untuk penyelamatan partai. Tapi nanti kita lihat perkembangannya. Dengan syarat AHY jadi capres? Oh tidak harus. Gimana, kita lihat elektabilitas nanti. Mas Karding gimana melihat itu? Kalau sama Gerindra udah aman. Kalau PKB melihat hampir mustahil nih. Menunggu keajaiban. Di politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi fakta hari ini itu seperti yang saya sampaikan. Saya sih nggak suka berandai-andai terlalu jauh ya.
Nanti kalau keliru, nanti saya tidak dipercaya lagi jadi pembicara-pembicara di mana-mana. Iya kan? Jadi harus cari yang Audiens kira-kira permisif kok sama politisi. Audiens permisif sama politisi. Enggak, artinya begini. Publik kan ngelihat, ini kan rame-rame kenapa sih partai sekian banyak, kenapa ngomongnya hanya cerita cawapres saja gitu loh. Mas Vito, saya potong. Gimana? Jadi kalau saya bilang begini, partai-partai itu pada ujungnya akan berpikir realistis ketika dia tidak bisa menjadi cawapres karena kotel efek tadi dengan perspektif itu. Dia bukan ingin memenangkan seorang presiden, tapi dia akan menyelamatkan kursi partai dia di legislatif. Itulah kemungkinan munculnya poros ketiga dari situ. Betul. Mari kita munculkan. Mungkin akan logika heroisme poros Politik, poros ketiga dengan dugaan saya sebagai orang yang melihat peluang itu, mereka akan munculkan mungkin koalisi memang presiden wapres dan koalisi kementerian. Jadi yang tidak wapres itu ada posisi-posisi strategis. Di situ mungkin titik tawar kenapa muncul poros ketiga. Sebab kalau mereka bergabung pada satu titik tempat tadi, makin sedikit pilihannya. Iya, kotel efek dia tidak dapat, parlemen dia akan turun. Itu logika kenapa muncul poros ketiga. Memang kalau dalam posisi kami, karena dialog kami kepada dengan Gerindra, saya melihat begini, semua partai sebenarnya dalam konteks sekarang ini adalah pertama mereka ingin mencalonkan kadernya. Pasti. Karena itu partai itu tempat kaderisasi tokoh. Ya. Untuk apa kaderisasi tokoh? Dan tujuannya memang berkuasa. Untuk itu. Lalu kedua, tetapi ada sisi realistis ketika menunggu waktu sampai Agustus suara publik. Disinilah selalu mungkin terjadi perubahan. Nah, disitulah ruang partai sesungguhnya mendengar publik dan dia menyediakan sebagai partai itu bisa sebagai tempat menampung orang non partai. Sekarang kita ambil contoh DKI, Anies Baswedan muncul kapan? Resmi ini. Jadi kalau kita bicara teori probabilitas mungkin saja ada. Tetapi memang logika kaderisasi partai wajar saja kalau partai mendahulukan kadernya tanpa menutup suara publik. Kalau memang di ujung nanti ada sebuah keajaiban. Memang betul, kita nggak boleh berwacana bahwa kita ini tidak mau maju presiden atau wapres karena tidak ingin berkuasa, hanya ingin visi misi. Itu saya kira saja, Pak. Hanya pernik-pernik demokrasi aja. Yang ingin saya katakan bahwa orang berpartai itu mestinya berkuasa. Tinggal kekuasaannya digunakan untuk apa. Kan gitu. Jadi kalau ada partai bilang kami tidak ingin berkuasa, tidak mungkin lah. Ya kalau tidak ingin berkuasa berarti dia tidak mampu berkuasa aja. Maka dia beroposisi atau dia. Tapi gini, kita kan juga pernah punya presiden di 2009 ketika tiba-tiba Pak Yusuf Kalla yang tadinya menunggu Pak SBY kapan meminang dan lain sebagainya, akhirnya last minute SBY mengatakan Budiono wakil saya dan dengan gerakan yang cepat, kalau misalnya tidak dikatakan kepepet, akhirnya JK maju sendiri bersama dengan Wiranto begitu. Kalau misalnya, itu kan artinya kan munculnya poros ketiga seperti Ustadz Muzamil yang katakan, itu kepepet munculnya terakhir begitu. Nah kalau misalnya dirancang dari sekarang kan sebenarnya nggak mustahil juga. Pak JK saya kalau tidak salah mulai dengan angka 2-5%, berakhir dengan 12% dalam kurun waktu. Di Indonesia itu banyak yang kaget-kaget yang jadi bulan. Malah. Kalau direncanakan malah nggak jadi-jadi tuh. Jadi mungkin. Nggak, contoh ya, contoh. Kalau kita pakai parameter survei di Jawa Barat itu gubernur tidak ada yang pas betul. Ya, kemudian di Banten itulah contoh lah. Banten itu Rano Karno begitu tinggi, kemudian Pak Wahidin masuk masih yaut, tiba-tiba bisa ke atas. Jadi sebenarnya semua orang punya peluang, tinggal cara mengkalkulasi dan keberanian masing-masing partai itu. PKB di posisi mana soal itu? Kalau saya sudah bilang tadi, saya realistis di Wapres. Di Wapres dan kita akan dorong semoga Pak Muhaimin bisa melengkapi Pak Jokowi. Ya, sekali lagi soal poros ketiga itu ya untuk sementara sangat kecil kemungkinan. Oke. Sangat kecil. Tapi bukan tidak mungkin ya. Ya di politik mana ada yang tidak mungkin? Semua mungkin. Karena agak beda Vito dengan poros ketiganya Pak JK 2009. Itu kan tidak mempengaruhi suara partai. Dan partai memang waktu itu cuma 6% dan itu poros ketiga yang emosional menurut saya.
Ya kita kalau akan membuat poros ketiga tentu dengan pertimbangan tidak emosional. Betul-betul harus dihitung berbagai aspeknya. Kalau misalkan poros ketiganya hanya menghasilkan di bawah 2 digit, ya untuk apa buat poros ketiga? Kalau poros ketiga ini bisa 2 digit, ada kemungkinan bisa membuat 2 putaran pilpres, ya kenapa tidak dilakukan gitu? Jadi nggak penuh perhitungan. Ya, singkat kata, kayaknya nggak akan ada poros ketiga. Kami akan kembali sesaat lagi. Kan... Bentar lagi. ya. Ya, tidak terasa kita sampai ke paruhan terakhir. Masih ada satu fantasi kalau misalnya bisa dibilang kayak gitu, atau buat sebagian orang antisipasi jika seandainya begitu banyak kayak misalnya PKB ini sudah kayaknya akan ke Pak Jokowi. Kita lihat Demokrat juga kira-kira juga bahasanya juga kita membaca lebih favor ke Pak Jokowi. Kita nggak tahu sampai sejauh mana keteguhan dan kekuatan koalisi PKS Gerindra. Jangan-jangan ada satu partai yang kemudian mundur dan akhirnya kita dihadapkan dengan fenomena Jokowi dan cawapresnya bersama kota kosong. Jadi gini, insya Allah Partai Gerindra akan mengadakan Rakornas awal April ini. Dan harapan kami seluruh kader Partai Gerindra, Rakornas adalah ajang pendeklarasian Pak Prabowo menjadi calon presiden. Kemarin udah berkali-kali loh. Yang mendeklarasikan kader. Iya. Ya kita sekarang. Kenapa Pak Prabowo kayaknya nggak ragu? Orang membacanya ragu dan nggak yakin atau menunggu apa? Pak Prabowo kan waktu acara ulang tahun HUT Partai Gerindra yang ke-10 di DPP Partai Gerindra kan sudah menyampaikan bahwa beliau melihat apa keinginan rakyat Indonesia. Ya, beliau sebagai orang yang sangat rasional ya. Jadi kalau soal nyali, kita tahu Prabowo Subianto adalah prajurit yang punya nyali dan legendaris dalam TNI Republik Indonesia ini. Ya. Kalau soal nyali tidak usah diragukan, tapi beliau adalah figur yang sangat rasional. Beliau melihat perkembangan dukungan masyarakat, bukan hanya sebatas polling maupun survei. Beliau melihat dulu apa keinginan suara masyarakat. Nah, kader-kader di seluruh daerah sudah mendeklarasikan mendukung beliau, mulai deklarasi, bahkan kami hari Senin kemarin juga kumpul di Jakarta, seluruh ketua DPD juga meminta dan mendesak Pak Prabowo segera mendeklarasikan. Ini sudah jadi domain DPP, DPP sudah membahas ini di internal DPP, insya Allah awal April akan ada Rakornas. Harapan kami seluruh kader Gerindra, April ini Pak Prabowo akan mencalonkan diri menjadi calon presiden 2019. Jadi cerita dongeng kota kosong insya Allah tidak ada. Itu pertama. Yang kedua adalah... Itu yakin itu? Ya, yakin. Saya juga harus tanya PKS soalnya. Ya, nanti beliau jawab. Lalu yang kedua, ini dari Gerindra ya. Yang kedua tentu kita akan komunikasi segera dengan koalisi kita. Terutama kepada sekutu kami nih, PKS, bahwa siapa calon wakil presiden yang tepat untuk mendampingi Pak Prabowo. Dan sambil kita berdiskusi dengan sekutu kami, tentu kita juga membuka diri berkomunikasi dengan partai-partai lain yang belum mencalonkan. Yang belum mencalonkan. Perkoalisi komunikasi dengan PKB, dengan Demokrat, dengan PAN, tentu juga akan kami libatkan sekutu kami. Karena ini kebersamaan membangun bangsa dan negara ini harus bersama-sama. Dan insya Allah lah era Pak Jokowi akan berakhir di 2019 ini. Nah. Belum, kampanyenya belum. Silakan, Ustadz. Ya, jadi kenapa Gerindra dan PKS itu cepat menyambung? Saya kira kalau kita lihat dari 10 partai yang memang aspirasi sejak awal firm bahwa Gerindra tadi seperti itu, PKS juga kadernya mengatakan kita ingin presiden alternatif. Jadi pada titik itu di lain persoalan kesamaan, pada titik itu kita firm sekali. Dan kursi kita cukup. Sementara ya fraksi yang lain tadi sudah kita dengar pada pilihan apakah ketiga lebih cenderung ke Pak Jokowi itu sudah terlihat. Jadi saya kira so far sampai saat ini ya dialog kita dari Pilkada DKI, dari berbagai isu termasuk isu undang-undang, pembicaraan terakhir kita memang sudah sepakat. Kita apapun cukup, yang ditawarkan oleh kita cukup
silahkan kalau yang lain akan bergabung, kita juga akan buka diri untuk berdialog. Termasuk Pak Jokowi? Silahkan. Kalau Pak Jokowi mau jadi apa beliau? Mau sebagai wakilnya artinya gini, Prabowo? Gerindra dan PKS ini seolah-olah dipaksa untuk menjadi satu entitas yang sama. Enggak kan? Gerindra sendiri, PKS sendiri. PKS juga punya platform sendiri, punya visi sendiri, punya perjuangannya sendiri. Betul. Tapi pada titik itu kita sepakat bahwa nggak akan mungkin ditawar lagi. Nggak yakin nggak akan ada perubahan. Oh, kalau bicara peluang probabilitas. Karena begini Ustadz, ujungnya pada akhirnya cerita soal kota kosong atau tidak yang menentukan PKS kata orang. Betul. Saya kira PKS juga tidak bisa sendiri. PKS dengan Gerindra karena tanpa Gerindra juga PKS tidak bisa. Gerindra juga begitu. Tanpa PKS Gerindra punya calon presiden. Ya. PKS kan sampai sejauh ini kan mengamini calon presiden kalaupun diajukan oleh Gerindra. Karena itu pendulum ini akan berubah. Kalau PKS berubah, orang kemudian bertanya PKS akan sejauh mana istiqomahnya bersama rekan seperjalanannya ini untuk tetap sampai 2019. Kalau misalnya 2 hari lagi, 3 hari lagi ada diskusi, ada lobby yang menarik, PKS lepas, kelar udah kan satu kota kosong saja. Saya kira diskusi dan lobby itu sudah berlangsung kepada PKS. Ya. Tetapi sekali lagi mekanisme di dalam PKS itu kita meminta pendapat para kader fungsionaris se-Indonesia. Itu menjadi pegangan yang cukup kuat untuk kita, untuk Majelis Syuro. Nah, setelah kita dengar dari mereka, mereka menginginkan, mayoritas mutlak menginginkan untuk calon alternatif. Sehingga itulah kita perjuangkan. Ya. Bahwa politik sangat mungkin apapun terjadi, iya, tapi probabilitas ya ini. Hari ini seperti itu. Hari ini seperti ini dan dialog kami dengan Gerindra juga menguat. Jadi insya Allah tidak ada kota kosong. Saya sepakat dengan teori calon alternatif. Teori calon alternatif ini hanya bisa terjadi dengan 2 kemungkinan. Pertama, Pak Prabowo tidak mencalonkan diri. Maka muncullah calon alternatif. Akan banyak, saya lihat. Bisa Anies, bisa Sandi Uno, bisa AHY, bisa dari PKS banyak sekali. Ada Imran Prajitno, ada Bang Muzamil, ada Anies Mata, dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau Pak Prabowo bersatu dengan Pak Jokowi, saya kira akan juga muncul banyak alternatif nanti. Ini realistis, realita yang ada sekarang. Jadi kalau misi PKS punya calon alternatif, ya harusnya berdialog dulu dengan Pak Prabowo. Apakah sekarang menjadi alternatif atau tidak? Pertanyaannya begini barangkali. Terlihat memang Demokrat memang tidak menginginkan Pak Prabowo maju jadi calon presiden karena beliau punya figur Pak AHY. Ini yang terlihat kalau kita melihat diskusi ini, memang Demokrat memang menginginkan bahwa Pak Prabowo tidak mencalonkan diri. Nah, saya tegaskan di forum diskusi ini secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia, kami akan berkoalisi dengan partai yang mau mendukung Pak Prabowo calon presiden. Kalau Demokrat ingin bergabung bersama kami, ayo kita diskusi. Tapi capresnya? Ya, capresnya Pak Prabowo. Nah, kalau mau bergabung. Tapi kalau memang tidak, juga tidak ada masalah. Karena apapun juga, insya Allah kita sudah punya teman bersama, tiket kami sudah di tangan. Ya silahkan Demokrat bikin poros baru atau bergabung dengan Pak Jokowi. Tapi kalau memang mau masih membuka ruang berdiskusi, mari kita diskusi. Demokrat udah nggak mungkin penyeimbang lagi. Ya, karena zaman sekarang tidak mungkin penyeimbang. takut saya nih, karena menginginkan akhirnya Demokrat memang buka poros ketiga. Oh gitu ya? Ya poros nggak ngapa-ngapain. Nah sama seperti 2014. Tapi kayaknya enggak. Pak SBY kalau nggak salah juga mengatakan bahwa mereka akan menentukan pilihan begitu ya. Kita pasti akan punya sikap. Tapi yang jelas kali ini pilihannya bukan Prabowo. Dulu itu udah terlihat jelas begitu. Iya. Dulu kita punya opsi mencalonkan sendiri atau bergabung dengan partai lain. Tapi mencalonkan sendiri sudah tidak mungkin karena ada PT 20%. Itu sebelum keputusan MK kita ada rakornas di NTB. Jadi opsi mencalonkan sendiri sudah tidak mungkin. Mencalonkan sendiri dari partai masing-masing gitu. Karena PT 20% itu. Iya betul. Ya, kalau Demokrat tidak mungkin, PKB juga tidak mungkin kayaknya. Jadi kayaknya ya gitu. 2 pasang rematch. Ya, sejauh ini cuman itu aja ujung-ujungnya Prabowo lagi dan Jokowi lagi. Saya kira yang dikatakan Pak Andi betul. Kemungkinan kalau terjadi alternatif itu paling mungkin hanya itu tadi. Kecuali tanpa menyinggung rasa teman-teman Gerindra dan tidak ada maksud apapun, kecuali ini mengamati aja ya. Kecuali misalnya Pak Prabowo mencalonkan
orang lain itu jadi kingmaker gitu. Pasti, iya, kayak Bu Mega. PKB mungkin akan berubah. Apa? Terkait dengan itu. Belum dibahas. yang sudah kami bahas sebagian ya itu Pak Jokowi. Baiklah Bapak-bapak, waktu juga saya membatasi kita akan lihat perkembangannya seperti apa karena ini tidak akan habis untuk dicermati paling tidak sampai Agustus. Bahkan diskusi dan dialog seperti ini memberikan amunisi, memberikan bahan bakar untuk pertimbangan-pertimbangan pilihan Anda di pilkada di tempat Anda masing-masing, jangan-jangan begitu. Apakah itu kotel efek atau penyakit kulit lainnya. Kami akan kembali minggu depan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Alvito Dino Pagiting. Sampai jumpa.